Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu metode dakwah sosiodrama yang disusun oleh Ana Nurul Istiqomah dengan NIM 201231039, Rafiq Isanal Wafi dengan NIM 201231037, Rofiatul Ummah dengan NIM 201231052, dan yang terakhir Taufik Hidayat dengan NIM 201231041. Pengertian dari metode dakwah sosiodrama. Istilah sosiodrama berasal dari kata sosio atau sosial dan drama. Kata drama adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang mengandung konflik kejiwaan, pergolakan, benturan antara dua orang atau lebih. Sedangkan bermain peranan berarti memegang fungsi sebagai orang yang dimainkannya. Misalnya, berperan sebagai guru, anak yang sombong, orang tua, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam metode dakwah sosiodrama. Langkah-langkah yang biasa berhubungan dengan proses permainan peran antara lain. Yang pertama, menentukan masalah. Masalah harus signifikan dan cukup dikenal oleh pemain maupun pengamat. Masalah harus valid, jelas, dan sederhana, sehingga peserta dapat mendiskusikan secara rasional. Yang selanjutnya, membentuk karakter. Nah, di sini kita bisa memilih peran yang akan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan pertemuan. Peran-peran harus diberikan kepada mereka yang mampu membawakannya dengan baik dan mau melakukannya. Yang selanjutnya, mengarahkan pemain. Penting bagi pemain untuk dapat memainkan perannya pada saat yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Nah, pengarahan ini diperlukan untuk memberitahukan tanggung jawab mereka sebagai pemain seperti apa. Dan yang selanjutnya yaitu memahami peran. Nah, di sini pemain harus tahu hendaknya mereka itu mulai bermain pada saat yang sama dan berakhir pada saat yang sama pula, yaitu ketika pemain dihentikan. Nah, masih berlanjut pada langkah-langkah dalam metode sosiodrama. Itu kita bisa menghentikan atau memotong. Pemain harus dihentikan sesegera mungkin setelah permainan dianggap cukup bagi kelompok untuk menganalisis situasi dan arah yang ingin diambil. Dan langkah yang terakhir yaitu mendiskusikan dan menganalisis permainan. Langkah terakhir ini harus menjadi pembersih. Jika peranan dimainkan dengan baik, pengertian pengamat terhadap masalah yang dibahas akan semakin baik. Diskusi harus lebih difokuskan pada fakta dan prinsip yang terkandung daripada evaluasi pemimpin. Jenis-jenis metode sosiodrama. Yang pertama, permainan penuh. Permainan penuh dapat digunakan untuk proyek besar yang tidak dibatasi waktu dan sumber. Permainan penuh ini merupakan alat yang sangat baik untuk menangani masalah yang kompleks dan kelompok yang berhubungan dengan masalah itu. Yang kedua, pementasan situasi atau kreasi baru. Teknik ini mungkin setingkat dengan permainan penuh, tetapi dirancang hanya untuk memainkan sebagian masalah atau situasi. Yang ketiga, playlet. Playlet adalah jenis permainan drama ketiga. Playlet meliputi kegiatan berskala kecil untuk menangani masalah kecil atau bagian kecil dari masalah besar. Yang keempat, breakout. Breakout adalah jenis permainan drama yang keempat. Jenis ini biasanya hanya meliputi 2 atau 3 orang dengan dialog singkat, mengembangkan latar belakang secukupnya dalam pementasan yang cepat berakhir. Nah, selanjutnya ada kelebihan dalam metode dakwah sosiodrama ini. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa, atau dengan peran yang dimainkan siswa dapat berfantasi. Yang selanjutnya memupuk kerja
bersama antar siswa, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama, dan siswa bisa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati peran sendiri. Yang selanjutnya yaitu memupuk keberanian berpendapat di depan kelas, berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu yang singkat. Selain kelebihan dalam buku dakwah sosiodrama, kelemahan dalam metode ini yaitu membutuhkan waktu yang relatif panjang dan lama, juga memerlukan kreativitas, daya kreasi yang tinggi dari guru maupun dari murid, dan itu tidak semua orang memilikinya. Lalu apabila pelaksanaan ini mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan yang kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Hanya pelajaran tertentu saja yang dapat menggunakan metode ini. Dan yang terakhir yaitu pada pelajaran agama, masalah keimanan sulit untuk disajikan melalui metode dakwah sosiodrama dan bermain peran seperti ini. Nah, dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa metode sosiodrama dan bermain peranan merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dalam pelaksanaan sering disilih digantikan. Jadi, metode sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Masalah yang menyangkut hubungan antara manusia, seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami kelompok 6, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.